Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Sekarang kita akan ngebahas masih tentang deret positif, tapi kita akan ngebahas uji-uji selain uji integral yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, pertama kita mau bahas yang namanya uji rasio. Nah, jadi di sini kita akan mengecek konvergensi dari suatu deret dengan menghitung nilai rasio yang kita kasih variabel rho. Nah, rho ini didefinisikan sebagai perbandingan antara suku n+1 dibandingkan dengan suku n ketika n-nya itu menuju tak hingga gitu. Jadi ketika deretnya sukunya itu sudah sangat banyak, nah perbandingan dua suku terakhir tuh kira-kira berapa gitu. Nah ini akan dihitung kalau nilainya itu di bawah 1, jadi an+1, suku selanjutnya itu lebih kecil dibandingkan an. Nah kalau dia suku selanjutnya lebih kecil, maka deretnya itu adalah deret yang konvergen. Nah kalau dia lebih besar dari 1, berarti deretnya membesar kan ya. Pasti dia divergen. Nah, tapi kalau nilainya pas 1, jadi suku selanjutnya sama suku sebelumnya itu sama, uji ini tidak bisa membuktikan apa-apa, inkonklusif. Jadi nggak ada kesimpulan yang bisa kita dapat. Kita harus pakai uji lainnya. Nah, langsung aja contoh, misalkan kita punya kayak gini. Kita punya deret 2 pangkat n per n faktorial. Kita evaluasi n-nya itu dari 1 sampai ke tak hingga. Nah, apakah deret ini 2 pangkat n per n faktorial ini apakah deret yang konvergen atau enggak? Jadi kita evaluasi si rho-nya itu. Rho sama dengan limit n menuju tak hingga dari 2 pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial berarti ya. Nah, terus ini kita bagi sama 2 pangkat n per n faktorial. Nah, ini kita hitung. Maka kita akan dapat limit n menuju tak hingga dari 2 pangkat n plus 1 bagi 2 pangkat n, ya 2 aja, dibagi n plus 1. Kalau dimasukin tak hingganya, ini akan menjadi 0. Nah, karena 0 ini kurang 1, maka kurang dari 1, maka ini adalah deret yang konvergen. Nah, sesimpel itu. Uji rasio ini biasanya dipakai untuk yang kita punya bentuk 2 pangkat sesuatu atau angka pangkat n, atau untuk yang bentuk yang ada ini, yang ada faktorialnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang namanya uji banding limit. Nah, uji banding limit tuh bilang kayak gini. Jadi, ini kita sekarang membandingkan dua deret yang berbeda. Jadi, misalkan ada deret yang sukunya an dan ada deret yang sukunya bn. Terus kita bandingin aja, kita hitung perbandingannya. Itu hasilnya berapa? Kalau misalkan hasilnya adalah suatu angka L, di mana L itu lebih besar dari 0, tapi kurang dari tak hingga, atau L-nya itu finite, maka deret AN dan deret BN itu perilakunya sama. Jadi dia itu konvergen dan divergen bersama. Langsung aja nih, kita masuk ke contoh. Jadi misalkan kita dikasih soal, diminta menentukan konvergensi dari deret yang bentuknya kayak gini, n kurang 15 dibagi n pangkat 3 dikurang 2n kuadrat dikurang 2. Nah, untuk deret kayak gini, ini adalah perbandingan atau fungsi rasional yang bentuknya kayak polinomial gitu kan. Yang pembilangnya itu ordernya 1, yang penyebutnya ordernya 3. Nah, karena orde penyebutnya itu lebih besar dari pembilangnya, ketika n-nya itu menuju tak hingga, maka kayaknya deret ini konvergen. Nah, maka dari itu kita akan bandingin dia sama deret yang bentuknya ini, seper n kuadrat. Kenapa? Karena ordernya mirip sama fungsi rasional ini, yaitu n dibagi n pangkat 3 itu kan berarti orde penyebutnya itu 2 lebih besar dibandingkan pembilangnya kan. Nah, kita akan hitung apakah dia itu perbandingan sukunya ketika n menuju tak hingga itu adalah satu angka yang finite gitu. Kita tahu ini adalah deret P kan. Nah, deret P dengan P2 ini adalah deret yang konvergen. Sehingga kalau nanti kita bandingkan dan hasilnya adalah suatu angka yang finite, maka kita bisa simpulin bahwa deret ini itu adalah deret yang konvergen juga. Berarti limit n minus 15 dibagi n pangkat 3 minus 2n kuadrat minus 2. Kita bagi sama seper n kuadrat atau kita kali dengan n kuadrat, ya kan? Berarti kita akan dapat limit n menuju tak hingga dari pembilangnya n pangkat 3
minus 15n kuadrat dibagi n pangkat 3 minus 2n kuadrat minus 2. Nah, ini kita coret n pangkat 3-nya, jadi kita bagi sama n pangkat 3 di pembilang dan penyebutnya. Ini 1 per 15 per n, dan penyebutnya 1 minus 2 per n, minus 2 per n pangkat 3. Terus kita masukin n menuju tak hingganya, kita dapat ini adalah hasilnya 1. Dimana 1 ini lebih besar dari 0, tapi kurang dari tak hingga, sehingga dia hasilnya adalah finite gitu. Jadi, kita dapat kesimpulan, karena deret tak hingga dari 1 per n kuadrat konvergen, maka berdasarkan uji banding limit, deret yang jadi soal kita, n minus 15 dibagi n pangkat 3 minus 2n kuadrat minus 2, itu konvergen. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke yang namanya uji banding biasa. Jadi ada satu metode lagi yang namanya uji banding biasa. Nah, uji banding biasa ini, jadi misalkan ada deret yang suku-sukunya tuh AN dan BN. Jadi ada dua deret nih, deret AN dan deret BN. Terus anggaplah setiap suku untuk setiap N, untuk setiap suku N yang di atas angka tertentu gitu, itu si AN itu pasti lebih kecil sama dengan BN. Dengan fakta ini, uji banding biasa ini bilang, jika BN konvergen, maka AN juga konvergen. Terus dia juga bilang, jika AN divergen, BN juga ikutan divergen. Kenapa gitu? Karena kita lihat di sini kan, BN itu lebih besar dari AN. Kalau sesuatu yang lebih besar aja konvergen, maka yang lebih kecil pasti konvergen dong. Ya nggak? Karena deret adalah penjumlahan kan. Yang lebih besar dijumlahin konvergen, yang lebih kecil pasti konvergen. Nah, kalau yang kedua ini, kalau yang lebih kecil dijumlahin aja divergen, apalagi yang angkanya lebih besar pasti divergen juga. Gitu. Contohnya apa? Misalkan kita punya deret ini nih. Deret tak hingga n bagi 2 pangkat n, n plus 1. Gitu. Nah, apakah deret ini konvergen atau divergen? Kalau kita lihat ya, orde penyebutnya itu kayaknya ini bakal membesar sangat cepat gitu dibandingkan pembilangnya. Kayaknya ini sih konvergen. Nah, kita bandingin sama deret yang konvergen. Misalkan kita udah kenal kan deret geometri 1/2 pangkat n. Atau ini setengah pangkat n gitu. Ini, suku ini kita bisa tulis 1/2 pangkat n dikali n bagi n plus 1. Suku ini kita bisa tulis 1/2 pangkat n. Mana yang lebih besar? Nah, di sini kita lihat bahwa n dibagi n plus 1 ini, suatu angka dibagi angka yang lebih besar. Pasti nilainya kurang dari 1 kan? Nah, maka ini itu pasti lebih kecil dibandingkan 1/2 pangkat n. Gitu. Nah, 1/2 pangkat n ini adalah deret geometri tadi kan, dengan rasio itu setengah. Nah, kalau rasionya di bawah 1, deret geometri itu konvergen kan. Jadi kita udah dapat nih kesimpulannya. Jadi, karena deret geometri setengah pangkat n itu konvergen, dan kita tahu fakta bahwa ini deret geometri itu setiap sukunya lebih besar dibandingkan deret kita, maka deret yang kita punya n per 2 pangkat n dikali n plus 1, n dari 1 sampai tak hingga, itu juga konvergen. Nah gitu, jadi kita udah belajar nih tentang deret positif. Dan untuk mempermudah kalian nih, saya akan kasih strategi-strateginya buat mencari konvergensi dari deret-deret yang positif. Nah jadi pertama, kita cek dulu nih, apakah limit dari si suku deretnya, limit si AN, itu dia sama dengan 0 nggak? Kalau dia nggak sama dengan 0, itu udah pasti divergen. Gitu. Nah terus, kita tinggal pakai yang kita udah pelajarin sebelumnya. Kalau bentuknya ada ininya, ada faktorial atau yang tadi 2 pangkat n gitu, kita pakai uji rasio. Terus kalau yang bentuknya polinom gitu, n pangkat sesuatu dibandingin n pangkat sesuatu plus apa gitu, ini kita pakai uji banding limit. Nah, kalau misalkan pakai dua ini nggak bisa, kita pakai yang ketiga kita udah belajar, yaitu uji banding biasa, atau kita pakai yang kita pelajarin sebelumnya, yaitu uji integral gitu.
Nah, oke, segitu aja pembahasan kali ini tentang deret positif. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang deret yang nggak harus positif, yaitu deret yang tandanya bisa ada negatif di dalam suku-sukunya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you udah nonton.